bagus ya gitu karena uh, pemeran anak itu sebenarnya nggak bisa dibeda-bedain. Maksudnya di apa ya di stereotipkan oh anak-anak kamu sama anak-anak. Tapi dari situ bisa terlihat jelas bahwa kemampuan anak kecil juga bisa sebanding sama orang dewasa gitu, sama pemeran-pemeran yang memang memang mungkin sudah lama di dalam dunia perfilman. Karena yang aku lihat pemeran anak kecil sekarang di tahun-tahun sekarang itu udah banyak banget yang keren-keren aktingnya, Ya. kualitas aktingnya tuh yang nggak bisa diremehkan gitu. Jadi makanya aku sangat-sangat apa ya bangga ngelihat ngelihat artis-artis cilik, aktor-aktor cilik yang benar-benar keren-keren aktingnya. Jadi menurut aku dengan ditiadakan bukan berarti Ya. menganggap pemeran anak kecil tuh nggak bisa masuk ke dalam nominasi. Enggak, justru bisa aja mereka disatukan dengan orang-orang yang memang sudah senior gitu. Ya, jadi memberikan peluang mereka lebih untuk bersaing langsung dengan yang lebih senior ya. Iya, Berarti benar memang bisa lebih baik nggak ada digabungkan. dikotomi usia begitu ya. Yap, benar banget. Tapi kalau Tisa sendiri melihat industri film, terutama khususnya untuk anak-anak di Indonesia saat ini, itu gimana sih? Industri film pastinya apalagi di film dalam negeri ya gitu banyak Ya. film-film yang memang kualitasnya sudah nggak kalah bagus sama film-film luar negeri gitu dari mulai film pendek film panjang film dokumenter gitu semuanya udah pada keren-keren banget pastinya dari segi kualitas acting kualitas produksinya gitu itu semuanya bener-bener apa ya mendedikasikan diri gitu untuk bisa membanggakan film Indonesia ke ranah internasional gitu. Jadi mudah-mudahan tetap konsisten walaupun di masa-masa sulit kayak gini banyak film Oke, yang ya. memang ditunda tayangnya tapi tetap tetap bisa berkarya terus gitu. Ini ada pertanyaan dari Sweetheart's Love. Oke, gitu deh namanya ya. Katanya, apa sih tantangan terbesar pas kemarin bikin produksi short movie sendiri? Ah, apa tuh? Biasa. Iya, kemarin aku sempat belajar-belajar sih bisa dibilang Kak. Maksudnya belajar-belajar bikin Oke. film apa ya, film pendek ya di YouTube buat tayangan di YouTube. Oh, Tapi produksi sendiri ya? as a eksekutif produser gitu. Jadi tantangannya apa ya? Kalau sebagai pemain kan kita lebih fokus kepada tugas kita apa ya? Tugasnya itu cuma dikit kayak misalnya baca skenario, bangun chemistry Oke. sama lawan main, fokus sama adegan gitu. Tapi kalau produce itu uh, menghandle segala jenis desk job gitu. Jadi mulai dari aktor kita nyari sendiri pemainnya, sutradara pun kita juga nyari sendiri. Dari segi cerita juga kita turut andil dalam penentuan cerita gitu dari mulai Oke. revisi cerita, revisi dialog dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar aku jadi tahu gitu susah payahnya para pekerja seni di belakang layar gitu. Nah, terus setelah mengalami itu, lebih menarik mana buat Tisa? Di layar atau di belakang layar jadinya? Hmm. Kalau untuk sekarang ini sih masih masih fokus di depan layar sih gitu. Kalau menarik Oke. ya dua-duanya sama-sama menarik sih. Tapi kalau untuk fokus memang lagi fokus di depan layar aja dulu gitu. Oke. Ini ada yang nanya, iseng juga kayak nanya nih. Fik Maulana, Kak Tisa slankers ya? Loh, kok jadi nanya slankers? Peace, aku slankers banget. Oh iya. Oh, sejak kapan? Dari kecil suka slang atau gimana? Iya, aku suka slang dari 2014 sampai 15 gitu. Mulai-mulai dengerin lagu-lagu slang, terus kayak ngikutin gaya-gayanya dia yang bener-bener apa ya, rebel tapi tetap ada sisi coolnya juga gitu. Keren deh. Berminat berminat kan tentang produksi, mungkin produksi sendiri gitu, film yang berhubungan dengan dunia musik mungkin? Karena Tisa juga sekarang lagi Ah, produksi musik. pengen banget kan. Mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan untuk bisa memproduksi film musik gitu ya. Apa ya, film musikal ya yang ada nyanyi-nyanyinya keren Ya, deh ya. kayaknya tuh. Wih, mantap. Oke, persiapan jelang malam anugerah 5 Desember. Ada persiapan khusus nggak, Tisa? Persiapan khusus yang pastinya as a duta ya tetap terus memberikan informasi
yang lebih jelas, lebih merepresentasikan FFV dengan baik. Oke. Terus ya mengingat kemarin alhamdulillah walaupun di tengah masa pandemik kita ngadain malam nominasi berjalan lancar. Ya. Mudah-mudahan kita berharap nantinya malam anugerah lebih keren lagi konsepnya, terus bisa mengadakan langsung gitu, nggak virtual tapi Oke. tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan, pasti lebih seru gitu. Oke, ini ada lagi titipan nih dari Azira Azara. Ini Azira Azara ini dari tadi loh, dari sebelum Tisa muncul dia sudah standby nunggu ya. Jadi harus kita bacain ya komennya. Siap. Hai Tis, kasih motivasi dong buat generasi milenial buat tetap semangat kejar cita-citanya. Oh, pas banget kan Tisa kan 19 tahun pasti ini mewakili milenial banget, terutama yang cinta film nih. Oke, kasih motivasi ya. Pokoknya Mhm. kalian jangan pernah menyerah menggapai suatu impian. Kedengeran itunya Aman, aman. kipasnya. Jangan pernah menyerah dalam menggapai suatu impian. Jangan pernah merasa puas. Pokoknya belajar terus. Terus apa ya? Jaga kesehatan juga. Karena aku rasa penting banget untuk kita menjaga kesehatan di tengah masa-masa sulit kayak gini, supaya bisa tetap produktif dan menjalankan aktivitas dengan lancar gitu. Amin. Tuh, sudah ya requestnya ya. Oke, kita bicara soal milenial. Kalau Oke, bisa ngeliat milenial saat ini, milenial kemudian juga film gitu ya, anak hmm, muda saat ini, itu ya. gimana sih? Apakah memang eh punya selera sendiri dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau justru membuka gerbang baru begitu terhadap genre tertentu dari film? Milenial zaman sekarang pastinya banyak banget yang sudah berani berani berkarya gitu dalam dalam segala bidang. Terus Ya. berani mengekspresikan diri juga dari karya-karya mereka di musik kayak di film kayak. Terus sudah banyak yang menggunakan sosial media dengan baik, sangat baik malah dengan hal-hal Ya. positif, men-share kegiatan-kegiatan positif. Karena aku rasa itu penting banget gitu. Generasi muda adalah harapan masa depan. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang panjang ini dengan hal-hal yang memang tidak berguna gitu. Jadi pergunakan Hmm. waktu muda dengan hal-hal positif, yaitu tetap produktif dan menghasilkan karya-karya yang baik gitu. Selagi masih muda ya. Saya jadi ikut mempertanyakan, lu masa muda saya ngapain aja ya? Pastinya positif dong kak. Ah, ya harus dong. Oke, tadi kan Tisa sudah berusaha untuk mengajak anak muda juga terutama khususnya ya, masyarakat Ya, lebih mencintai film Indonesia. Boleh dong Tisa kasih beberapa rekomendasi film tanah air khususnya ya, yang wajib ditonton oleh anak muda, anak milenial nih. Yang menurut yang Tisa paling, wah ini recommended nih, apa? kalian harus nonton Tanah Surga Katanya, film Tanah Surga Katanya. Tanah surga katanya. eh Oke. Film Tanah Surga Katanya aku rasa tuh film yang benar-benar apa ya, mengajak kita untuk lebih cinta Indonesia, cinta negara Oke. kita, membela negara kita. Pemerannya juga anak-anak kecil. Jadi mudah-mudahan kalian suka sama film yang aku rekomendasi tadi. Terus apa lagi ya? Film Marlina, Marlina dan aku lupa judulnya apa, tapi kalian bisa searching Marlina yang main Kamarsha Timothy, itu bagus banget Oh ya ya filmnya. ya. Terus film nanti kita cerita tentang hari ini, itu Oh itu booming keren, juga kemarin ya. itu booming juga kemarin. Siapa lagi ya? Sebelum iblis menjemput, Menjemput. apa itu, bukan sih, sebelum iblis, Iya, sebelum iya, iblis sebelum menjemput. menjemput. Itu udah Itu filmnya, dua seri kalau nggak salah ya. filmnya juga bagus banget, keren. Eh, dan itu aja sih kayaknya. Itu film-film favorit Indonesia aku. Kalau Tisa sebenarnya lebih suka main film itu genre apa sih? Horor kah? Komedi kah? Atau apa? Kalau aku sih suka genre apa aja selama cocok ceritanya sama aku, dan aku benar-benar ntar ada telepon dari kakak aku. Oke, oke, silakan, silakan. Tuh, kan? Dah, Keren ya, bisa. kenapa? Ya, gimana? Itu nggak apa tadi di reject tuh. Nanti nggak ini. nggak nggak Kalau apa-apa. nggak dibilang ya Nanti suruh nonton aja, suruh nonton live gitu. kalau lagi kerja harus fokus. Oke, oke. Ya, jadi sampai Uh, mana tadi ya? Kalau aku yang penting genre apapun asal ceritanya bagus, terus bener-bener aku udah
cinta sama skripnya itu sendiri, Oke. ya aku jalanin aja gitu. Oke, ini ada nanya lagi dari May Voyes. Tisa kapan main sinetron lagi itu? Nungguin di itu dia. Sekarang lagi fokus di film dulu, sinetron belum aku ambil Hmm. lagi. Oh, lagi fokus di film ya. Jadi kalau kangen melihat aktingnya Tisa, ya siap-siap ke bioskop ya. Atau lihat di YouTube ya, produksi film pendeknya ya. Berapa serinya ya. Yap, benar banget. Mm-mm. Oke, terus ada lagi nanya dari Du Tisa So. Tisa, hal apa yang ingin kamu tingkatkan atau belajar lagi sebagai aktor, sebagai aktris ya? Pastinya untuk belajar tetap konsisten di dunia film ini itu sih yang susah gitu. Yang mesti aku pelajarin terus, kekuatan mental, kekuatan hati, dan kekuatan cara menjaga attitude di dalam pekerjaan itu yang masih aku sering pelajari sampai sekarang ini gitu. Oke, kamu punya idola nggak sih di dunia film ini yang menjadi Kalau role model kamu gitu? kalau idola banyak banget, termasuk yang Oh salah iya. satu yang menjadi duta duta FFI, Kak Laura Basuki. Aku ngefans banget sama Kak Laura. Hmm. Terus siapa lagi ya? Ibu Christine Hakim juga. Oh, Kristen Hakim ya, legend banget ya. Ya, benar banget. Ini ada yang nanya nih, Tisa film Makmum 2 kapan akan tayang tuh? Aku nggak tahu Belum karena tahu aku nih. nggak main kalau Makmum 2. Kalau Makmum 1 aku main gitu. Tuh. Tisa tuh yang kemarin ini lagi ini apa? Ya ada yang ketahuan nggak sih? Ada yang ketahuan nggak sih produksi film Tisa? Belum Oh, tayang? ada film Kakak yang di Desa Penari, Kak. Jadi itu Nah, sebenarnya itu dia. ke hall tayangnya, Kalau Hmm. syutingnya sih alhamdulillah udah lengkap semua. Kalau tayang tayang masih mundur Itu dengan MD Pictures ya kalau nggak salah ya. dari MD Pictures. Nah, itu juga sebenarnya aku nungguin juga tuh tayangnya karena kan kebetulan kantor seberang-seberangan sama MD, jadi tiap hari ngeliat Hmm. promonya tuh. Tapi ini kapan tayangnya? Ini belum tahu juga ya. Iya, belum tahu juga. Doain ya, Kak, semoga cepet tayang. Amin. Amin, amin, amin. Terus ini ada nanya dari Tiza Has apa nih FRZ. Apakah Kak Tisa bersyukur dengan karir yang sudah Kak Tisa capai saat ini? Oh, katanya gitu. Ah, bersyukur Gimana? Atau dong mungkin gimana pastinya. cara mensyukurinya gimana? Coba. Bersyukur pastinya karena kalau apa ya, hidup tanpa mensyukuri nikmat yang sudah dikasih sama Tuhan, pastinya apa ya, pastinya ngerasa selalu capek, selalu sedih gitu. Dan aku rasa dengan Betul, aku betul. bersyukur, dengan Ya. aku bahagia gitu, dengan aku bahagia dengan apa yang sudah dikasih Tuhan. Jadinya aku ngejalanin semua ini dengan ikhlas, tulus, dan senang-senang aja sih gitu. Dan Keren banget. tipsnya yang mencoba mencoba menerima aja sih apa yang sudah dikasih, apa yang ada gitu. Jadi jatuhnya ya bahagia versi versi diri kalian, kalian yang tahu gitu. Keren banget jawabannya. Ini sampai ada yang nanya loh, Kak Tisa umur berapa sih? Mungkin gara-gara sempat bingung juga. Ini jawabannya kok dewasa banget ya. 18. Nih ada nanya lagi nih, quote for life. Apa nih quote for life? Quote-nya Tisa Biani. Quote, I'm not perfect but I'm always myself. Artinya aku memang tidak sempurna, tapi apapun itu aku akan tetap selalu menjadi diri sendiri gitu. Wow, keren. Apa sih pentingnya menjadi diri sendiri buat Tisa Biani? Wah, penting banget gitu. Apalagi kita sebagai public figure, ketika kita Ya, mengekspresikan diri kita secara real, secara benar adanya itu semua, itu pasti ngerasa hidup jadi lebih tenang. Berbanding terbalik dengan kita menjadi orang lain saat di depan kamera, itu yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terganggu gitu aku rasa. Misalnya kayak kita harus membuat gimmick, membuat settingan, membuat kepalsuan di depan orang, itu akan menjadi beban tersendiri gitu. Jadi lebih baik yang real-real aja lah kita keluarin gitu. oke. Uh, jadi nantinya orang pasti akan lebih menerima gitu jati diri kita. Jadi Tisa ini orang sangat memisahkan antara bagaimana saat depan layar dengan keseharian ya, sangat dipisahkan ya. Dipisahkannya dengan jujur gitu, maksudnya Oke, dipisahkannya bukan kayak di depan kamera aku harus jadi kayak gini, di aslinya oke. aku harus beda gitu. Aku bener-bener
di depan kamera kayak gini, di aslinya juga kayak gitu. Jadi nggak ada yang dipalsukan, nggak ada yang ditutup-tutupkan gitu. Oke. Dari sejumlah film yang pernah bisa mainkan, ada nggak satu atau dua film mungkin yang kemudian begitu Tisa dalami perannya sampai ini sedikit memberi apa ya, memberi ada dampak sendiri atau mempengaruhi lah keseharian Tisa, ada nggak? eh Kan suka ada utipan tuh, wah dia terlalu mendalami peran nih, katanya bercanda seperti itu. Pernah ada, nggak Tisa ada, seperti itu? ada. Ini film aku waktu zaman kecil. Ada kalau kakak nanti mau search, judulnya Ya, Ayat-Ayat Adinda. Ayat-Ayat Adinda oke. mengisahkan seorang anak kecil yang bisa mengaji, yang sangat-sangat apa ya, uh, soleha sekali. Jadi dari situ, dari pertama kali aku jadi belajar lebih dalam mengenai agamaku, yaitu Islam. Jadi Hmm, aku jadi lebih lebih apa ya, lebih sadar sendiri, lebih kayak ya. wah, anak kecil aja kayak dicerita bisa 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 menjadi orang yang sangat-sangat excited gitu sama agama. Kenapa aku nggak bisa gitu? Jadi makanya dari situ aku belajar mengenai Islam lebih dalam, belajar ngaji, belajar apapun itu, yang sesuai dengan karakter, yang persis banget dengan karakter aku di film Ayat Adinda gitu sih. Dengan pakai jilbabnya aja belum. Bertahap mungkin ya. Oke, Bertahap. terakhir nih, sebagai Duta FFI 2020, Tisa boleh dong kasih sedikit apa namanya himbauan juga gitu kepada masyarakat, baik yang sudah dewasa maupun mungkin remaja atau anak-anak menjelang Malam Anugerah 2020 nanti 5 Desember dan juga bagaimana lebih mencintai film-film produksi dalam negeri. Halo? Agak sedikit terputus. Halo, Tisa? Tisa? Halo? Tisa dengar nggak? Ini agak keputus nih, sahabat RTV. Halo, Tisa? Halo? Halo? Halo, Tisa? Sedikit kendala. Halo, halo, halo? 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 Tisa? Sepertinya ada gangguan sedikit sinyal, sahabat RTV. Halo? Halo? Wah, sinyalnya hilang nih. Entah sinyal di mana ini yang hilang. Oke, kita tunggu sebentar. Kisabiannya left dulu. Nanti akan kita invite lagi untuk gabung.